Haleluya. Hari ini saya ingin sampaikan suatu perjalanan rohani yang seharusnya setiap orang percaya mencapainya. Perjalanan itu adalah dari Bethel menuju ke El Bethel. Saudara akan tahu nanti apa yang dimaksudkan dengan perjalanan ini. Tapi saya mau katakan setiap orang percaya mesti bergerak dari Bethel menuju ke El Bethel. Mari kita buka kitab Kejadian pasal 28. Kejadian pasal 28. Lihat pada ayat yang ke-10. Saya akan bacakan kisah ini. Ini merupakan peristiwa ketika Yakub bermimpi. Kejadian 28 ayat 10. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala, dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Bethel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai aku dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saudara, Yakub menamai tempat itu Bethel, dari dua kata yang artinya rumah. El bicara tentang Elohim Allah. Pada waktu itu dia meninggalkan rumah orang tuanya, dan itu untuk pertama kali dia harus keluar dari rumah yang serba kelimpahan. Kita membaca Ishak adalah orang yang sangat kaya. Tentu anak-anaknya hidup dalam kelimpahan, dalam kecukupan yang luar biasa. Tapi oleh karena dia takut kepada kakaknya, karena dia merampas hak kesulungan daripada kakaknya dengan cara yang begitu licik,
Dia lari meninggalkan akan rumah orang tua yang penuh dengan kelimpahan itu. Dan dia seperti orang yang terlantar tidurnya dengan alas sebuah batu. Kelak, pada zaman Raja Edward memerintah Inggris, mereka mengambil sebuah batu yang mereka anggap sebagai batu tempat Yakub dahulu tidur dan dipakai sebagai salah satu fondasi untuk istana dan tahta daripada Raja Edward. Tapi yang saya mau katakan pada waktu itu, batu itu tidak ada nilainya sama sekali. Dia tidur dengan alas kepala sebuah batu yang keras. Dari keluarga, dari rumah yang begitu makmur, yang begitu limpah, dia harus pergi. Dan sampai malam itu dia menetap di kota Luz, dia tidur di sana. Dan tiba-tiba Allah menyatakan diri kepadanya. Tuhan berdiri di sampingnya memberikan janji yang begitu indah. Dan Yakub melihat tangga dibangun sampai ke langit. Dan malaikat turun naik dan dia berkata, ini pintu gerbang surga. Tempat ini tidak lain adalah rumah Allah. Dan hari itu dia berkata tempat ini bernama Betel. Yang disebut pertama itu Bet-nya, bukan L-nya. Yang disebut pertama pada waktu itu adalah Bait, adalah rumah Allah. Kenapa? Karena itu merupakan jeritan dan kebutuhannya hari itu. Dia belum mengenal Tuhannya sama sekali. Bahkan dia belum menyebut Tuhan adalah Allahnya. Dia berkata, nanti kalau engkau bisa membawa aku kembali ke rumah orang tuaku. Dan memberkati aku, melindungi aku. Memberi aku makan, memberi aku pakaian. Aku akan menyebut engkau sebagai Allah Yakub. Pada waktu dia berkata tempat ini Betel, dia belum menyebut Tuhan sebagai Allahnya. Dia ingin berkata, engkau harus membuktikan dulu kepadaku bahwa engkau adalah Allah yang setia, yang memberikan aku makan dan pakaian dan membawa aku kembali dengan selamat ke rumah orang tuaku. Kerinduan hatinya adalah kerinduan untuk mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan rumah. Itulah sebabnya nama itu dia sebut sebagai Betel, rumah Allah. Bukan Elohimnya yang pertama, tapi Bet-nya, Bait-nya yang pertama. Karena itu kebutuhannya yang paling utama. Dan kerinduan hatinya adalah merindukan rumah dalam hidupnya. Saudara, ini merupakan kenyataan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Berapa banyak kalau kita jujur di hadapan Tuhan. Hari ini prioritas kita pada waktu kita datang kepada Tuhan sebetulnya bukan Tuhan. Ada satu kata lain di depan nama Tuhan yang sebetulnya berlaku dalam kehidupan kita. Ada orang yang menyebut nama uang di depan nama Tuhan. Ada orang yang menyebut akan nama rumah di depan nama Tuhan. Ada yang menyebut nama kedamaian, kebahagiaan, kecukupan. Semua kebutuhan kita, semua kerinduan kita di depan nama Tuhan kita. Kita menyebut Elohim di belakang hanya sebagai yang menyediakan buat kita. Kerinduannya akan rumah begitu besar, dia kehilangan rumah yang dia diami bertahun-tahun. Ketika Elohim menyatakan dirinya dan menyatakan rumahnya, dia berkata, Elohim bisa menyediakan rumah bagiku. Tapi yang dia cari pertama-tama bukan dia, bukan Elohim, tapi rumah yang dia rindukan. Kalau kita jujur, ada banyak hari ini orang yang datang kepada Yesus bukan karena pertama-tama kita mencari dia, tapi karena kita punya kebutuhan tertentu sebagai manusia. Tapi kita juga percaya Allah Elohim bisa memberikan itu kepada kita. Dan saya bersyukur kita punya Allah yang begitu murah hati. Pada waktu kita pertama kali bertobat terima Yesus, langsung Alkitab berkata, tubuhmu adalah bait daripada Roh Kudus. Begitu murah hatinya Tuhan. Sekalipun kita datang pertama-tama mengajukan kebutuhan kita, dan Elohim hanya sebagai penyedia kebutuhan itu. Tapi tidak pernah Tuhan menolak orang yang datang kepadanya. Amen, saudara.
Bukankah pada waktu kita berseru karena kebutuhan kita, oleh karena persoalan kita, dan kita yakin Elohim bisa memberikannya kepadaku, tidak pernah Tuhan menolak itu, dan tidak pernah Tuhan menolak kehidupan kita. Tidak pernah Dia berkata, engkau datang untuk kebutuhanmu sendiri, pergi daripadaku. Tidak pernah Dia buat itu. Battle yang pertama-tama didatangi oleh Yakub. Dan battle yang sama yang seringkali juga ada dalam kehidupan kita. Yakub orang yang belajar jujur di hadapan Tuhan. Aku tidak bisa menyebut namamu pertama ya Tuhan, karena engkau belum Allahku. Kebutuhanku adalah bait, adalah rumah. Kalau engkau bisa kembalikan aku ke rumah orang tuaku lagi, aku akan sebut engkau adalah Allah Yakub. Engkau boleh Allah Abraham dan Allah Ishak, tapi engkau bukan Allah Yakub. Dia belajar jujur dengan hatinya, dan dia jujur dengan Allahnya. Saudara, setelah melewati proses yang begitu hebat dalam hidupnya, setiap orang perlu mengalami penyusutan dan perendaman dalam hidupnya. Dan Yakub mengalami masa itu yang begitu berat dalam hidupnya. Bekerja bertahun-tahun di rumah Laban, sempat ditipu oleh Laban. Dia tinggalkan, dia lari daripada Laban. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dia punya anak, dia punya anak, dia punya anak. Dan sepanjang hidupnya banyak hal yang begitu pahit yang dia alami. Anak perempuannya Dina diperkosa orang. Bahkan Ruben anak sulungnya berzinah dengan salah seorang gundiknya. Pahit sekali hatinya. Sampai akhirnya dia harus kembali menghadapi Esau yang datang dengan 400 orang pasukan. Dan malam itu dia bergulat dengan Tuhan semalam-malaman sampai pincang kakinya. Sampai akhirnya dia didamaikan kembali oleh Allah dengan Esau kakaknya. Banyak hal yang dia harus hadapi dalam hidupnya. Sampai akhirnya, lihat Kejadian pasal 35. Kisah ini luar biasa. Saya bacakan dari ayat yang pertama. Pasal 35, ayat yang pertama dari kitab Kejadian. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia. Lihat, ini orang yang gentleman sekali, saudara. Apa yang dia buat? Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sigam. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Perhatikan ayat yang ke-7. Didirikannya mezbah di situ, dan dinamainyalah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Pertama-tama kota itu dia beri nama Betel. Bet yang pertama, bait kebutuhanku. Elohim yang menyediakannya. Betul, ini rumah Allah. Tapi lewat proses yang begitu berat dalam hidupnya, akhirnya dia kembali ke titik yang sama.
Sekian belas tahun lalu dia pernah berkata ini battle. Dan hari itu waktu dia kembali ke tempat yang sama dia berkata, tempat ini bukan lagi battle, tapi battle. Elohim dia taruh di depan. Dan dia berkata tempat ini adalah the God of the house of the God. Tuhan dari rumah Tuhan. Dan itulah perjalanan rohani kita. Bukan lagi bait yang pertama. Bukan lagi kebutuhannya sebagai manusia yang ada di depan. Dan Tuhan sebagai penyedia di belakang. Tapi dia berkata Allah itu di depan. Allah di belakangku. Allah di sekitarku. Kebutuhanku ada di dalam dia. Tapi dia yang paling utama dalam hidupku. Sekarang bukan sekedar orang Kristen ini berkata, aku adalah rumah Allah, tubuhku adalah bait Allah, tapi Tuhan adalah Tuhan atas tubuhnya, atas baitnya ini. Berapa banyak orang Kristen yang harus jujur berkata, Tuhan belum jadi Tuhan dalam baitnya sendiri. Oh ya, kita berkata, tubuhku adalah bait daripada roh Allah, tapi roh Allah belum jadi Tuhan di dalam baitnya sendiri. Semua proses kematian daging yang dialami oleh Yakub, perendaman hidup yang dialami oleh dia selama bertahun-tahun, meremukkan akan kedagingannya. Satu kali membuat dia berteriak, dia berkata, Battle, Elohim yang pertama. Saya percaya, ketika pertama kali kita datang kepadanya dengan segala kebutuhan kita, Tuhan tidak pernah menolak kita. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita hanya berhenti sampai di battle. Dan jangan pernah mau hanya berhenti sampai di battle. Berdoa Tuhan, biar aku terus bergerak sampai ke battle. Tempatnya boleh sama tapi namanya berbeda. Manusianya boleh sama tapi karakter hidupnya berbeda. Dari battle berubah menjadi battle. Tempat yang sama tapi sifatnya berbeda. Pribadi yang sama tapi kenyataan Yesus sebagai Raja berbeda dalam hidup kita. Bukan sekedar bednya yang pertama, tapi Elohim yang pertama. Dia yang di depan dan dia yang di belakang. Dia yang mengitari hidup kita dan kita ada di dalamnya. Sejak hari itu Allah jadi yang paling utama dalam hidupnya. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika menjelang dia mati, matanya sudah kabur dan tidak bisa melihat lagi. Yusuf membawa 2 orang anaknya, Manasye dan Efraim. Dan Yakub berkata, biar aku memberkati mereka. Dan dia silangkan tangannya. Dia berkati Efraim yang kecil dengan tangan kanannya. Manasye yang sulung dengan tangan kirinya. Yusuf berkata, jangan begitu ayahku. Jangan begitu. Berkati yang sulung dengan tangan kananmu. Dan yang bungsu dengan tangan kirimu. Sekalipun mata jasmaninya tidak bisa melihat. Tapi orang yang mencapai battle, mata batiniahnya terbuka lebar. Dan dia berkata, aku tahu anakku, aku tahu. Dia berkata, sekalipun mataku buta, aku tahu apa yang harus aku perbuat. Orang yang mencapai battle akan melihat dengan pandangan Allah dan bukan dengan pandangan manusia. Amen, saudara. Ada sebuah kisah lain yang saya mau bagikan buat saudara. Saya baca dari buku kecil karangan Watchman Nee. Di rumah nanti Anda boleh baca dalam 2 Samuel pasal 9. Itu dimulai kisah itu. Saya tergetar sekali ketika saya membaca kisah ini. Saya mau ceritakan buat saudara, kalau kita bacakan banyak pasal yang kita harus lewati dan itu akan menghabiskan waktu kita. Nanti Anda mulai baca dari 2 Samuel pasal 9.
kisah tentang Daud dan Mephiboset. Daud ketika dia hidup dengan Yonatan, mereka pernah membuat ikrar persahabatan, sumpah dengan darah. Mereka akan hidup bersahabat, hati mereka saling melekat. Dan mereka sumpah akan saling membantu dan tidak akan meninggalkan. Tapi akhirnya kisah hidup mereka begitu kurang baik. Yonatan akhirnya mati bersama dengan Saul dalam peperangan. Dan keluarganya hampir semua tertumpas habis. Beberapa tahun setelah itu Daud menjadi raja. Ketika dia duduk dalam pemerintahan, dia bertanya kepada orang yang bernama Siba, yang pernah menjadi pelayan Saul dan keluarganya. Dia bertanya, apakah masih ada keturunan Saul, khususnya keturunan Yonatan, supaya aku bisa memberikan kasihku kepadanya. Dan Siba, bekas pelayan keluarga Saul ini berkata, ada tuanku raja, anak Yonatan. Pada waktu perang terjadi, dia dibawa lari oleh inang pengasuhnya, dan kemudian dia terjatuh dan kakinya timpang. Dan namanya adalah Mephiboset. Daud bertanya, di mana dia sekarang? Dia menumpang di rumah orang bernama Mahir, di tempat yang bernama Lodebar. Mephiboset artinya he scatters shame. Ia tercerai-berai, memalukan. Tercerai-berai dalam keadaan memalukan sekali. Dan orang ini numpang di rumah orang bernama Mahir. Nama Mahir artinya terjual. Dan mereka tinggal di kota bernama Lodebar. Lo artinya tidak. Lodebar artinya tempat di mana tidak ada padang rumput. Anda bisa bayangkan kondisi orang ini. Sudah kakinya cacat, namanya terserak memalukan, numpang di rumah orang yang namanya terjual, tinggal di kota yang namanya tempat di mana tidak ada padang rumput. Sengsara, sengsara habis-habisan, saudara. Dan Daud berkata, panggil dia kemari. Lalu mereka bawa Mephiboset ke istana raja. Dan Daud ketika berjumpa dengan laki-laki yang timpang ini, dia berkata, Mephiboset. Dia tersungkur, dia berkata, hamba tuanku. Singkat cerita, Mephiboset diangkat kembali oleh Daud. Dikembalikan seluruh kekayaan Saul, itu besar sekali. Dan sejak hari itu Mephiboset boleh duduk makan semeja dengan Raja Daud. Luar biasa. Orang yang timpang, yang terserak memalukan, yang terjual, yang dulu tinggal di Lodebar, tempat tidak ada padang rumput, tidak ada makanan. Dalam sekejap mata diangkat kembali, didudukkan di tempat yang terhormat, makan semeja dengan raja yang begitu mulia yang bernama Daud. Tapi kemudian kita membaca, Daud diberontak oleh Absalom. Dan Daud harus keluar dari Yerusalem melarikan diri. Di tengah jalan, Siba menjumpai Daud. Dia membawa akan makanan, membawa akan anggur, dan dipersembahkan kepada Daud. Daud bertanya, Siba, di mana tuanmu Mephiboset? Dan Siba berkhianat. Dia menfitnah tuannya dan dia berkata, oh tuanku Mephiboset tinggal di istana di Yerusalem. Dia bahkan berkata, biarkan Daud pergi. Sekarang Allah akan mendudukkan aku sebagai raja di Israel. Seakan-akan orang ini mau berontak kepada Daud. Dan Daud hilaf. Dia pikir perkataan orang ini benar. Dia pikir Mephiboset telah melupakan semua kebaikannya. Dan dia berkata, kalau begitu, semua kekayaan Mephiboset milikmu. Siba senang sekali. Dia mewarisi kekayaan daripada Saul.
Dan akhirnya setelah peperangan berakhir, saudara, Daud kembali ke Yerusalem. Saya mau bacakan kisahnya. Hati saya diberkati sekali. Buka 2 Samuel pasal yang ke-19. Ini juga perjalanan dari Bethel ke El Bethel. Dua Samuel 19. Lihat mulai ayat yang ke-24. Judulnya Mephiboset menyongsong raja. Juga Mephiboset bin Saul menyongsong raja. Apa yang terjadi? Lihat, saudara. Ia tidak membersihkan kakinya dan tidak memelihara janggutnya, dan pakaiannya tidak dicucinya sejak raja pergi sampai hari ia pulang dengan selamat. Berhenti dulu, saudara. Aneh. Ketika Daud kembali ke kota Yerusalem, kembali ke istananya, Mephiboset yang pincang ini menyongsong raja dengan sukacita. Tapi kakinya begitu kotor, tidak pernah dibersihkan. Janggutnya tidak dipelihara, dia biarkan, tidak dia rawat. Dan pakaiannya tidak pernah dicuci sejak raja pergi. Dia hidup seperti gelandangan, seperti orang tidak punya keinginan hidup sama sekali. Dia bisa hidup wajar. Apa salahnya mencuci kaki, berganti pakaian yang bersih, dan merawat akan jenggotnya? Tapi hidupnya seperti tidak ada gairah sama sekali. Nanti kita lihat apa yang membuat dia seperti itu. Lihat ayat berikutnya. Ketika ia dari Yerusalem menyongsong raja, bertanyalah raja kepadanya, "Mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku, Mephiboset?" Jawabnya, "Ya Tuanku Raja, aku ditipu hambaku. Sebab hambamu ini berkata kepadanya, 'Pelanailah keledai bagiku supaya aku menungganginya dan pergi bersama-sama dengan raja.' Sebab hambamu ini timpang. Ia telah memfitnahkan hambamu ini kepada tuanku raja. Tetapi tuanku raja adalah seperti malaikat Allah. Sebab itu perbuatlah apa yang tuanku pandang baik. Walaupun seluruh kaum keluargaku tidak lain daripada orang-orang yang patut dihukum mati oleh tuanku raja. Tuanku telah mengangkat hambamu ini di antara orang-orang yang menerima rejeki dari istanamu. Apakah hakku lagi dan untuk apa aku mengadakan tuntutan lagi kepada raja?" Dengar apa kata Daud, saudara. Tetapi raja berkata kepadanya, "Apa gunanya engkau berkata-kata lagi tentang halmu? Aku telah memutuskan engkau dan Siba harus berbagi ladang itu." Dan lihat apa jawabannya. Lalu berkatalah Mephiboset kepada raja, "Biarlah ia mengambil semuanya, sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat." Masih ada orang kayak begitu, saudara. Dia bahkan berkata, "Biarkan Siba ambil semua. Yang penting buat aku, engkau pulang dengan selamat. Aku gak butuh kekayaan itu, raja. Aku butuh engkau." Dia biarkan dirinya tidak diurus. Kenapa? Buat dia yang membuat dia bergairah hidup hanya satu, yaitu rajanya. Ketika rajanya pergi, dia berkata, "Untuk apa aku hidup lagi?" Kakinya tidak dicuci, janggutnya nggak dirawat, pakaiannya tidak pernah dicuci, saudara. Anda bisa bayangkan seperti gelandangan. Berapa bulan tidak jelas.
hidup dalam keadaan seperti itu. Hanya ratapan menginginkan rajanya kembali. Waktu rajanya datang, dia tahu rajanya salah paham dan salah mengambil keputusan. Raja berkata, Mephiboset, kekayaanmu tinggal separuh. Yang separuh buat Siba yang menfitnah kamu. Apa yang dia katakan? Biarlah untuk dia semua. Sebab engkau telah kembali dengan selamat. Kasihnya besar kepada raja. Bukan cuman battle. Bukan cuman bagaimana supaya aku bisa tinggal di istana raja. Mendapat rezeki daripadanya. Tapi dia berkata, El Betel, Elohim yang pertama. Amen, saudara. Dan begitu Daud melihat kasih yang seperti itu, kisah mereka belum berakhir. Dan satu kali orang-orang Gibeon datang kepada Daud dan berkata, antara kami dengan Yosua sudah ada perjanjian, kami tidak akan dibunuh. Tapi Raja Saul telah membunuh banyak orang Gibeon, melanggar sumpahnya. Engkau harus berikan beberapa daripada anak Raja Saul, keturunan Saul, untuk digantung sampai mati, sebagai ganti apa yang dia buat. Menurut perhitungan, Mephiboset harusnya jadi orang pertama yang digantung. Tapi lihat apa yang terjadi. Pasal 21. Pasal 21. Ayat yang ke-7. Saya bacakan ayat yang ke-6. Biarlah diserahkan 7 orang anaknya laki-laki kepada kami. Dari keturunan Saul itu. Supaya kami menggantung mereka di hadapan Tuhan di Gibeon, di bukit Tuhan. Lalu berkatalah raja, aku akan menyerahkan mereka. Tetapi raja merasa sayang kepada Mephiboset bin Yonatan bin Saul. Karena sumpah demi Tuhan ada di antara mereka. Di antara Daud dan Yonatan bin Saul. Kalau Anda baca kisah selanjutnya, dia memberikan anak-anaknya yang lain. Dan Mephiboset tetap tinggal di istana raja. Dari mana sayang itu muncul? Oleh karena Mephiboset tidak mencari rezeki yang dari Daud. Tapi dia mengingini raja tetap hidup bersama dengan dia. Bukan hanya Betel, tapi El Betel. Amen, saudara. Saya percaya ini perjalanan yang setiap orang percaya harus melewatinya. Contoh terakhir saya tunjukkan kepada saudara. Lihat akan Injil Yohanes, pasal yang pertama. Perjalanan hidup rohani kita akan selalu punya pola yang seperti ini, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau bawa. Pasal pertama, lihat ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihat kalimatnya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes berteriak, anak domba Allah. Kalimat yang kedua, yang menghapus dosa dunia. Pada ayat yang ke-35 dari pasal yang sama dan 36. Firman Tuhan berkata, pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Aneh, kalimat keduanya hilang. Saya belajar hal yang sama.
Waktu pertama kali dia melihat Yesus, dia berkata, anak domba Allah yang menghapus dosa seisi dunia. Kepentingan manusia muncul juga di dalamnya. Tapi kali yang kedua, yang dia katakan hanya Elohim, anak domba Allah. Titik. Dan 2 orang muridnya ini mengikuti dia. Orang yang diperkenalkan kepada Elohim, murni kepada Elohim, akan jadi orang Kristen yang berbeda. Karena ketika Andreas dan Yohanes mengikuti Yesus, dan Yesus berbalik bertanya, apa yang kamu mau? What do you want? Mereka berkata, Guru, di manakah engkau tinggal? Bukan cari rezeki dari Yesus, tapi mengingini Tuhannya dalam hidupnya. Izinkan Allah membawa kita dari Bethel ke El Bethel. Amen, saudara. Dan selalu pola Tuhan akan membawa kita seperti itu. Dia akan bawa kita dari orang yang pertama-tama datang kepadanya untuk mencari rezeki dari dia, untuk menggolkan apa yang dia inginkan sebagai manusia, dan yakin bahwa Elohim sanggup memberikan. Menjadi orang yang berkata, bukan lagi Bet-El, tapi El-Bet-El. Dia di depan, dia di belakang, dia mengitari aku, dan kebutuhan dan hidupku di dalam dia. Saya berdoa supaya semua kita mengizinkan Tuhan membawa kita kepada tempat yang sama. Amen, saudara. Dari Bethel ke El Bethel, banyak hal yang dia harus lewati. Banyak hal yang dia harus alami dalam hidupnya. Diremukkan habis. Tapi itu perjalanan kita. Kalau kita mau menyadari musuh terbesar dalam hidup kita, sebetulnya bukan keadaan dan bukan orang lain, dan bahkan bukan setan, tapi diri kita sendiri, kedagingan kita sendiri, ambisi kita, martabat, harga diri kita, gengsi kita, kesombongan kita. Itu musuh paling besar di situ. Itulah sebabnya untuk membawa kita dari Bethel sampai kita berkata El Bethel. Seperti Yakub mengalami peremukan yang luar biasa, perjalanan hidup kita akan seperti itu. Ketika Elia akan diangkat Tuhan ke surga, ada puluhan, mungkin ratusan nabi yang ikut dengan dia sebelum dia diangkat ke surga. Tetapi yang mengikuti Elia, nempel terus kepada Elia, hanya satu, yaitu Elisa. Sampai akhirnya mereka tiba di Yeriko, masih puluhan nabi yang ikut dengan Elia. Dan Elisa nempel terus dengan Elia. Sampai Elia berkata, "Kau tinggal di sini, Elisa. Aku mau menyeberangi sungai Yordan." Elisa berkata, "Demi Tuhan dan demi hidupmu, Tuanku, aku akan pergi kemanapun engkau pergi. Jangan suruh aku pergi daripadamu." Dan nabi-nabi lain berkata, "Tahukah engkau, Elisa, Tuhanmu akan diangkat ke surga hari ini?" Elisa berkata, "Aku tahu." Diam, katanya. Lalu kemudian mereka bergerak lagi. Dan ini saat yang paling kritis. Tidak satu pun mau ikut Elia. Puluhan masih ikut sampai di Yeriko. Tapi waktu dia menginjakkan langkahnya yang terakhir, yaitu menyeberangi Yordan, tidak satu pun yang ikut kecuali Elisa. Yordan artinya Yar Arden, the river of death, sungai kematian. Yang lain hanya melihat dari jauh. Elisa berkata,
aku ikut seberangi Yar Arden bersama dengan engkau. The river of death. Saudara, Alkitab berkata, mereka seberangi Yordan. Dan Roh Kudus berkata kepada saya, ada perbedaan dan persamaan antara orang yang menyeberang Yordan dengan orang yang hanya melihat dari jauh. Persamaannya, kedua kelompok ini punya permintaan. Perbedaannya adalah permintaan mereka berbeda. Elisa yang menyeberang Yordan punya permintaan. Elia bertanya, apa yang engkau minta, Elisa? Dia berkata, beri aku 2 bagian daripada rohmu. Double portion daripada rohmu. Dan dengar kalimat ini, Elia katakan, yang kau minta itu sukar. Kalau nabi besar yang bisa menurunkan api dari langit turun menyambar korban di bumi, berkata yang kau minta sukar. Kalau nabi besar yang berani berhadapan sendirian melawan 450 nabi-nabi Baal, berkata sukar, itu memang sukar, saudara. Kalau Elia tidak berani jamin, itu sukar. Tapi permintaan yang sukar dari orang yang berani menyeberang Yar Arden, the river of death, akan diberi oleh Allahnya. Sekalipun yang kau minta sukar. Kalau engkau seberangi Yordan, the river of death, sungai kematian itu, dan engkau sampai di El Betel, sekalipun yang kau minta sukar akan diberi. Untuk membuat Allah disebut Allah Yakub, dia harus bawa Yakub sampai ke El Betel. Yang puluhan nabi yang lain, yang hanya memandang dari jauh, mereka juga punya permintaan. Dan mereka berkata begini kepada Elisa, izinkan kami pergi mencari Elia. Elisa berkata, jangan suruh pergi. Alkitab berkata waktu mereka mendesak-desak sampai memalukan. Orang yang tidak berani menyeberang Yordan, orang itu ketika ada permintaan akan mendesak sampai memalukan. Sampai akhirnya Elisa berkata, biarkan mereka pergi. 3 hari 3 malam mereka coba cari Elia. Dan mereka tidak pernah bisa ketemu dengan dia. Setelah 3 hari berlalu mereka balik ke Yeriko bertemu dengan Elisa. Dan Elisa berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jangan pergi. Dua-duanya punya permintaan. Elisa bahkan tidak minta sesuatu yang mudah. Elia berkata, yang kau minta itu sukar. Roh Kudus berbicara kepada saya. Ada orang-orang di sini yang sedang mengajukan permintaan yang sukar kepada Allahnya. Dengar, kalau engkau berani seberangi Yar Arden, the river of death, disangkal semua kedagingan, disangkal semua ambisi dan keinginan manusiawi, dan kau menyerah kepada Elohim Allah Yehova, tidak ada yang sukar bagi Allah. Amen, saudara. Tapi sekali kau hanya memandangi dari jauh, permintaan kita akan jadi permintaan yang konyol sekali. Saya ingin berdoa buat orang-orang yang berkata, aku punya permintaan yang sukar, Tuhan. Aku punya permintaan yang sukar. Tapi biarlah Elia berjalan bersama dengan aku menyeberang Yar Arden, the river of death. Dan itu akan diberi dalam hidup. Dia tidak pernah menolak permintaan sesukar apapun. Tidak pernah Elisa disuruh menyeberang sendiri. Elia dan jubahnya di sampingnya. Yakub balik ke El Betel bukan karena kekuatannya, tapi kekuatan dari tempat yang maha tinggi. Amen. Anugerahnya dia beri akan limpah.
engkau minta itu sukar. Tapi kalau engkau berani seberangi Yordan. Dan Elisa melihat Elia terangkat naik. Dan jubahnya ditinggal. Ketika dia pakai jubah Elia, nabi yang lain tersungkur berkata, roh Elia ada pada Elisa. Yang dia beri hari ini, roh yang sama yang pernah menguasai Elia dan Elisa. Roh yang sama yang membelah Yordan sehingga mereka berjalan di tempat yang kering. Di tengah-tengah kita, sembah dan puji yang kau minta itu sukar. Yang kau minta itu sukar. Tapi tidak pernah dia tolak permintaan yang sukar. Tidak pernah. Sembahyang, saudara, sembahyang. Sampaikan permintaan. Sekalipun sukar. Sekalipun Elia hari ini berkata sukar. Sekalipun Elia hari ini berkata sukar. Tidak buat Tuhan. Asal engkau mau digandeng terus seberangi the river of death. Yar Ardin, sungai kematian. Hanya itu caranya, saudara. Hanya itu caranya. Minta. Engkau mungkin sudah pernah bicara dengan hamba Tuhan. Engkau bicara dengan orang-orang Kristen lain. Engkau bicara dengan orang tuamu. Dan semua mereka hanya gelengkan kepala. Sukar. Dengar. Tidak buat Tuhan, tidak buat Tuhan. Hanya kalau saudara mengizinkan dia gandeng engkau seberangi the river of death. Tuhan, kau mendengar permintaan mereka. Kau mendengar permintaan mereka. Engkau mendengar permintaan mereka. Engkau mendengar permintaan mereka. Dan sekarang hamba berdoa, Roh Kudus, Engkau roh yang sama yang menguasai Elia,
Bahkan sesungguhnya Engkau sendiri Roh Kudus yang membelah Yordan itu. Engkau ada di sana ketika dua orang hamba-Mu itu menyeberangi Yar Arden. Engkau yang paling mampu membawa kami, Tuhan. Engkau yang di sana waktu 2 juta lebih orang Israel menyeberang Laut Merah dan dibelah oleh karena kuasa-Mu. Engkau di sana, Roh Kudus. Engkau yang di sana ketika Yesus dicobai di padang gurun. Engkau yang bahkan bawa Yesus ke sana. Saya mau kenalkan pada saudara pribadi. Dia yang bawa Musa, dia yang bawa Abraham, Ishak, dia yang bawa Yakub, dia yang bawa 2 juta orang Israel lebih. Dibelah Laut Merah untuk mereka. Ingat, dia yang bawa Elia dan Elisa. Sekarang ada bersama dengan saudara. Dia ada bukan hanya memberi bahasa roh, saudara. Tapi itu roh yang sama yang membuat Elisa nyebrang Yordan ribuan tahun yang lalu. Dan sekarang pribadi itu ada di hadapan, bahkan di dalam kita. Minta Roh Kudus yang sama yang dengar permintaan Elisa. Dia yang dengar ketika Elia berkata sukar. Tapi kenyataan membuktikan dia hinggap pada Elisa 2 kali lebih dahsyat daripada Elia. Thank you. Thank you. Sekarang Roh Kudus, Kau yang tuntun mereka satu demi satu. Jangan seorang pun dilepaskan tangannya dari genggaman Tuhan. Yar Arden, the river of death, biar dilewati Tuhan. Bawa sampai ke El Bethel. Bawa sampai ke El Bethel. Bawa sampai ke El Bethel. Mereka dengan hadirat-Mu sendiri, dengan kekuatan yang daripada-Mu. Mari angkat tanganmu, saudara. Sekarang hamba berdoa demi nama Tuhan Yesus. Silakan Tuhan, Kau yang tumpangkan tangan-Mu sendiri, selubungi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kekuatannya, terima kekuatannya, terima kekuatannya. Alirkan, alirkan Tuhan, alirkan, 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 alirkan. Demi nama Yesus, alirkan Tuhan, alirkan Tuhan, alirkan. Kekuatan yang sama yang membuat Elisa menyeberang Yordan. Kekuatan yang sama Tuhan turunkan, turunkan dalam nama Yesus. Terima, saudara, terima dalam nama Yesus. Untuk kusyidi karalapata, Engkau tidak perlu tunggu tangan manusia, karena Tuhan sendiri akan memimpin engkau. Bukan manusia yang akan memimpin engkau, Tuhan sendiri. Dan Rohnya di tengah-tengah kita. Silakan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya alirkan, 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 alirkan Tuhan. Kekuatan yang baru, kekuatan yang baru, kekuatan yang baru. Yang Kau berikan kepada Elisa Tuhan. Oh,
sampai ke El Betel. Biar kekuatan dari tempat yang maha tinggi, kekuatan dari tempat yang maha tinggi, kekuatan dari tempat yang maha tinggi, kekuatan dari tempat yang maha tinggi. masing-masing sembahyang. Di tempatmu masing-masing sembahyang, 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 sembahyang. Saya tahu masih banyak orang yang sebetulnya berkata, aku punya permintaan yang sukar. Doa di tempat masing-masing, berseru kepada Allah, minta, 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 minta. Shatatarara, shatatarara.